Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azaria Almira Hervinestiti, NIM 035. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Firnanda, NIM 008. Perkenalkan, nama saya Adriana Wulan Hapsari, NIM 032. Perkenalkan, nama saya Salma Juindah Ramadhani dari NIM 022. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama di Indonesia merupakan konsep yang penting dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama disebutkan sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang membantu dan mengelola situasi keagamaan yang sangat beragam di Indonesia. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah, seperti tasamuh yang artinya toleransi, musawah yang artinya egaliter, syuro yang artinya musyawarah, islah yang artinya reformasi, aulawiyah yang artinya mendahulukan yang prioritas, tatawur wa ibtikor yang artinya dinamis dan inovatif, dan tawazun yang artinya berkeseimbangan. Moderasi beragama di Indonesia dijabarkan dalam 3 pilar, yaitu moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Moderasi beragama di Indonesia merupakan proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan. Moderasi beragama harus menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita, yaitu Indonesia yang sangat agamis dengan karakter santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh orang per orang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Setiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi keberagaman, yaitu nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia. Manfaat moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama di Indonesia memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Menjaga kerukunan dan kedamaian. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan beragam agama, suku, dan budaya. Moderasi beragama membantu menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat yang heterogen ini. Dengan mengedepankan toleransi dan saling menghormati, potensi konflik antarumat beragama dapat diminimalisir. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika umat beragama dapat hidup rukun dan damai, maka tercipta rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan toleransi dan saling menghormati. Moderasi beragama menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antarumat beragama. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, masyarakat dapat hidup dengan damai dan harmonis. 4. Mencegah ekstremisme dan kekerasan. Moderasi beragama menjadi benteng pertahanan terhadap ekstremisme dan kekerasan atas nama agama. Dengan mengedepankan nilai-nilai moderat, masyarakat dapat terhindar dari pengaruh radikalisme dan intoleransi. 5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Dengan memahami esensi agama yang damai dan rahmat bagi seluruh alam, umat beragama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan lebih baik. 6. Memperkuat moderasi bernegara. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 7. Meningkatkan pembangunan nasional. Ketika masyarakat hidup rukun dan damai, maka terciptalah kondisi yang kondusif untuk pembangunan di berbagai bidang. 8. Meningkatkan daya saing bangsa. Dengan masyarakat yang toleran dan damai, Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan sejahtera. 9. Memperkuat citra bangsa di mata internasional. Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian antarumat beragama. 10. Mewujudkan cita-cita bangsa. Moderasi beragama membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Moderasi beragama di Indonesia merupakan konsep penting untuk dipahami, terutama di negara yang sangat beragam.
seperti Indonesia. Intinya, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengedepankan hal berikut. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman. Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan. Moderasi beragama mengakui keberadaan penganut agama lain dan menghormati keyakinan mereka. Yang kedua yaitu toleransi. Menerima perbedaan dalam beragama adalah penting. Moderasi beragama menghargai cara orang lain menjalankan ibadah dan keyakinan mereka. Yang ketiga yaitu menolak kekerasan. Agama bertujuan membawa kedamaian. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Yang keempat yaitu penghormatan antar umat beragama. Meskipun memiliki kepercayaan berbeda, kita semua bisa hidup berdampingan secara rukun. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya saling menghormati antar umat beragama. Yang terakhir yaitu keseimbangan. Moderasi berbicara tentang mencari titik tengah dalam konteks agama. Ini bisa diartikan sebagai berpegang teguh pada ajaran agama, namun berbuka terhadap perspektif lain. Moderasi beragama menjadi unsur penting bagi kerukunan dan kemajuan Indonesia. Konsep ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi keutuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ayat dari moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hadis dari moderasi beragama. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat ulama dari moderasi beragama, yang pertama ada toleransi bukan berarti menyamarkan semua agama, tapi saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan yang terakhir ada moderasi beragama adalah jalan tengah untuk menghindari ekstremisme dan radikalisme. Profesor Dr. Quraish Shihab. Kurang lebihnya mohon maaf, ada pepatah, perut lapar minatnya nasi, makan lauk sambal terasi. Jaga bangsa dengan toleransi, keberagaman harus diapresiasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.